Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menerangkan mata pelajaran fikih tentang sholat fardu. Tahukah kalian sholat fardu? Sholat menurut arti bahasa adalah doa, sedangkan sholat menurut istilah adalah serangkaian perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam berakal, baligh pada waktu-waktu yang telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Adapun dasar hukum atau dalil tentang sholat fardu diantaranya ialah fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum fa'idha ma'nantum fa'aqimus sholah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisa 103. Untuk dalil selanjutnya perintah sholat ialah faqimus sholata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Hajj 78. Untuk dalil selanjutnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Toha 14. Tahukah kalian macam-macam sholat fardu dan waktunya? Yang pertama yaitu sholat duhur dilakukan sebanyak 4 rakaat. Awal waktunya setelah condong matahari atau tergelincir dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang suatu benda telah sama panjang dengan benda aslinya, kira-kira mulai jam 11.50 sampai dengan jam 15.05 WIB. Yang kedua yaitu sholat asar, dilakukan sebanyak 4 rakaat. Waktunya mulai dari habisnya waktu duhur, yakni sejak bayang-bayang suatu benda melebihi sedikit panjang benda aslinya hingga terbenamnya matahari, kira-kira mulai jam 15.05 sampai dengan jam 17.52 WIB. Yang ketiga, sholat maghrib, dilakukan sebanyak 3 rakaat. Waktunya dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq atau awan senja mega merah. Syafaq
merah sore adalah cahaya matahari yang terpancar di tepi langit sebelah barat sesaat sesudah terbenam. Ini kira-kira antara jam 17.52 sampai dengan jam 19.01 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, sholat Isya dilakukan sebanyak 4 rakaat. Waktunya dari mulai terbenam syafaq atau awan senja sehabis maghrib hingga terbit fajar, kira-kira jam 19.01 sampai dengan 04.30 WIB pagi hari. Yang kelima, sholat subuh. Waktunya dari terbit fajar atau fajar shodiq hingga terbit matahari, kira-kira jam 4.43 sampai dengan jam 5.45 WIB. Untuk dalil yang kedua, disebut waktu-waktu sholat yaitu A. Sebelum terbit matahari yakni sholat subuh, B. Sebelum terbenam matahari yaitu sholat duhur dan asar, dan C. Pada waktu malam hari yaitu maghrib dan isya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, yang artinya maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah seraya bertahmid atau memuji Tuhanmu sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Qaf 39. Wa minal laili fasabbihhu wa adbarus sujud, yang artinya bertasbihlah pula kepadanya pada sebagian malam hari dan setiap selesai sholat. Qaf 40. Untuk dalil yang ketiga, dalam surat Al-Isra 78 disebut perintah mendirikan sholat dimulai dari waktu tergelincirnya matahari duluki syams sampai waktu gelapnya malam wasakil lail, serta pada waktu yang bersamaan dengan terbitnya fajar Quran al-Fajr. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimis sholata liduluki syams ila ghasakil laili wa Quran al-Fajr inna Quran al-Fajr kana mashhuda, yang artinya dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Al-Isra 78. Anak-anakku sekalian, juga sangat penting dan ini menentukan terhadap sahnya sholat. Yang pertama yaitu syarat sahnya sholat. Di antaranya ialah harus suci dari hadas dan najis, sebagaimana dalilnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit
atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Surat Al-Maidah 6. Demikianlah video tentang sholat fardu, dasar hukum sholat fardu, waktu dan juga syarat sahnya. Sekian dan terima kasih.